Ada dikatakan bahwa Nabi Isa tidak mati di palang, tidak mati di palang salib ya, karena Allah menyelamatkan dia dengan mengangkatnya ke langit ya. Sementara orang yang diserupakan itu adalah muridnya ya, yang bernama Yudas ya. Nah sementara di situ kita ada berbedanya, ya, itu yang menjadi perdebatan antara Muslim dan juga Kristen, karena Kristen beriman bahwa Nabi Isa sesuai dengan juga penyampaiannya bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang menerangkan dia. Karena kalau di Kristen memang dianggap Tuhan. Nabi Isa adalah Tuhan. Kenapa dia adalah Tuhan? Karena dia adalah kalam Allah. Dia adalah suara Allah itu sendiri yang menjelma, muncul menjadi seorang manusia. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, kalimat. Kalimat itu bersama-sama dengan Allah, dan kalimat itu adalah Allah itu sendiri. Sama saja kadang-kadangnya apa ini Ustaz Samsul Nababa. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menonton satu percakapan saya dengan Pak Ustadz Muhammad Dery di sebuah wisata di Jakarta. Ya, kebetulan kami bertemu di Puncak Monas. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika kami bertemu, kami saling berbagi, kami bercerita soal agama. Dia menceritakan tentang agama Islam dan juga saya menceritakan tentang agama Kristen. Dan kita tidak saling bermusuhan ya. Berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain. Ustadz Agustan, Ustadz Somad, Ustadz Ahmad Kainama, ya Bangun Samudra, Irene Handono. Dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang justru membenci kekristenan, tidak suka dengan kekristenan. Tapi Ustadz Muhammad Dery justru sangat menghargai teman-teman sekalian. Ya, awalnya mungkin kami tidak bisa bercerita karena beda agama, tetapi pada kenyataannya kami bisa bercerita, berbagi pengalaman, dan juga saling kenal teman-teman sekalian. Walaupun itu baru pertama kali, tetapi kami sudah kompak ya untuk membicarakan tentang agama. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ini sangat menarik ya, jangan di skip. Silakan tonton supaya yang suka menghina kekristenan, suka menjelekkan tentang para pendeta, sadar setelah menonton video ini. Mari kita langsung saja lihat videonya berikut ini. Oke teman-teman, saya bertemu dengan Pak Ustadz nih. Pak Ustadz siapa tadi Pak? Muhammad Dery. Pak Muhammad Dery ya. Dari Makassar. Dari Makassar. Ini baru bertemu saja kayak saudara gitu ya. Luar biasa. Dari Pakistan. Iya, ini Muhammad Dery ini dari Pakistan teman-teman sekalian, pergi dakwah. Tadi sedikit kita cerita-cerita juga soal agama ya. Luar biasa Pak ya. Kita ada kesamaan, kita ada kebersamaan. Ya, kebersamaan lah ya. Kita saling bersama-sama dalam mencari kebenaran, iya kan? Cari kebenaran, cari bagaimana kita bisa masuk surga, Pak ya. Amin. Tujuan utama kita itu di surga. Semua masih surga. Semua juga agama pengennya masuk surga. Betul. Tetapi tidak semua agama masuk surga. Tentu ada agama tertentu, Pak ya. Itu yang diridhoi oleh Allah ya. Betul. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman. Mungkin sebentar kami akan bincang-bincang juga dengan Pak Ustadz soal iman ya. Tadi Pak Ustadz sempat bahas tentang Nabi Isa, kemudian kita kenalnya di Kristen sebagai Yesus ya. Dan nanti kita akan bahas teman-teman sekalian, kita akan diskusi siapa dia. Pak Ustadz tadi yakini bahwa dia akan datang ya di hari kiamat ya? Datang hari kiamat ya. Ceritakan dalam hadis yang hadis Nabi. Wow. Berarti ada juga dibahas di situ Pak Ustadz ya? Oh. Lama. Biasanya umurnya sudah berapa? Saya masih muda Pak, saya masih 31 tahun. Orang Papua bilang masih pucuk. Iya.
Oh jadi Namanya bagus sekali saya dengar. Arif. iya bijaksana Pak ya. Nama-nama ulama itu. Nama-nama ulama ya, Arif ya. Wah, saya baru tahu itu Pak. Berarti cocoknya saya ini apa sebenarnya? Makanya jagonya tumbuh juga. Nah kalau jenggot Pak Ustadz itu biasa Pak Ustadz. Semua laki-laki berjenggot. Saya banyak orang cukur jenggot. Iya padahal nggak dipelihara ya. Padahal ini sudah Nabi. Betul ya, sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi. Seharusnya ya. Semua Nabi berjenggot kecuali Nabi Adam. Oh, Nabi Adam tidak berjenggot. nggak berjenggot ya? Dan dia produk surga. Oh, tapi memang karena memang tidak tumbuh ya, kalau Nabi Adam ya. Karena dia produk surga dia. Oh, Nanti di surga orang tidak berjenggot lagi. nggak Dia berjenggot aja lagi? begini. Oh gitu. Wow, teman-teman, jadi kalau ada jenggot saya ini berarti kalau di surga nanti hilang Orang ini di surga kalau saya. nanti tidak ada lagi mati, tidak ada lagi buang air besar, buang kecil. Berarti kita happy Udah ya. terus, happy terus. Happy terus ya. Harum terus. Berarti kita Udah sakit lagi. berarti kita hanya memuliakan Bos gambar itu saja. Senang-senang. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Di Wow, dunia aja nih kita begini diuji. luar biasa ya. Oke teman-teman sekalian, itulah pengalaman-pengalaman kalau kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Ustadz banyak hal ya. Kita akan tahu tentang surga. Di neraka itu ada transit juga. Ada juga masuk surga, cuci dulu, di laundry dulu. Di laundry dulu. Gimana ceritanya itu Pak Ustadz? Dosanya dengan amalnya lebih banyak dosa daripada amalnya. Oh nanti Habis cuci dulu pakai baru neraca nanti ya, pakai neraca. Oh gitu. Yang cuci ini siapa nanti Pak Ustadz? ada orang Islam juga itu yang imannya setengah tuh Ah, separuh banyak dosanya dihabiskan baru masuk surga. Dia mantan narapidana jahanam. iya ya. Berarti pada saat penyucian itu di mana disucikan itu? Di neraka. Di neraka dulu. Oh. Wah, berarti kita harus masuk neraka dulu nih. Yang bagi yang banyak dosanya. Yang banyak dosanya. Kalau yang bersih suci langsung surga. Apa itu? Ada juga orang langsung dikubur di neraka. Yang sudah kotor, cuci. Yang sudah bersih Masuk ya, dinaik ya. Itu berapa lama penyuciannya dalam? Oh iya, lama juga. Lama ya, Pak Ustadz ya. Makanya itu Allah utus Nabi dan Rasul. Untuk memberikan Arahan. sebuah arahan supaya mereka tahu jalan menuju surga itu ya. Ada turunan empat kitab. Tempat kita kan? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil sudah masuk semua dalam Al-Quran. Oh sudah ada di semua di situ ya. Berapa persen? Sempurnakan di situ. Kira-kira berapa persen Pak Ustadz? Oh, semuanya sudah masuk di situ. Karena saya tidak dengar kan, kalau saya dengar ya, saya biasa dengar bahwa di Al-Quran karena dia disebut sebagai kitab penyempurna, dikatakan bahwa ada sekitar 75% isi dari kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, semua ada di Al-Quran. Jadi bisa dikatakan 75% ya. Oh berarti mungkin itulah penyebabnya apa namanya itu isinya itu dibahas tentang ini ya, tentang Nabi Isa ya. Ada di surah Maryam. Surah Maryam ya. Itu Maria. Maria kalau di Kristen ya. Ibunya Isa. Surah Maryam namanya. Surah Maryam. Oh. Kita nanti baca terjemahannya nanti. Oke. Kita baca, kita bisa nangis itu. Iya. Nangis kita baca. Siti Maryam dihina, dibilang pelacu, padahal tidak begitu. Padahal nggak begitu hidupnya kan? Dia tuh wanita suci. Wanita suci dia ya. Iya betul. Kami di Kristen juga mengatakan bahwa dia adalah perawan suci. Itu orang Yahudi bilang, kamu ini keturunan Nabi, kenapa kamu punya anak tidak punya suami? Dia bilang, bagaimana bapaknya? Tanya anak saya. Dia tanya, Isa masih baik bicara dia. Jawab. Masih bayi dia bicara. Wah. Saya ini hamba Allah, Rasul Allah. Wow, luar Kaget Yahudi. biasa ya. Oh, kaget Yahudi di situ. Ada situ apa hidayah langsung jadi pengikutnya Nabi Isa. Oh gitu, langsung jadi pengikut. Maksudnya Murid-muridnya langsung banyak di situ. Nabi Isa. Berarti banyak pengikutnya jadinya. Banyak pengikutnya. Luar biasa ya. Karena memang dia adalah seorang yang apa namanya itu figur saat itu ya. Orang pilihan dari Allah. Orang pilihan dari Allah ya. Luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, itulah Pilihannya pengalaman-pengalaman. itu menghidupkan orang mati. Yang isim Allah. Sama di Mengobati orang buta, orang lumpuh, orang cacat. di Bible juga itu menerangkan itu. Buat burung dari tanah liat bisa terbang. Wah. Menurut makanan dari langit. Berarti Nabi Isa banyak mujizat. Banyak mujizat. Dia ahli kedokteran dia. Wah. Bahkan lebih dari Jangan mengobati, menghidupkan orang mati pun bisa. bisa. Wah. Luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita dapatkan ya dari Pak Ustadz ya, bahwa Nabi Isa di Al-Quran itu benar-benar
dimuliakan ya, dimuliakan. Ada kata-katanya bisa di dalam surah Maryam itu. Dia cerita sendiri dirinya bahwa saya ini adalah hamba Rasulullah. Hamba Rasulullah. Hamba Allah, ya kan? Ya, jadi sekaligus Rasul juga. Rasul juga. Oh, gitu. Dia itu mau dibunuh sama Yahudi, kejar-kejar. Terus anak muridnya itu namanya Yudas, itulah yang diserupakan dia. Dia yang disalib. Sama ini kalau yang aslinya naik. Oh, muridnya yang pengkhianat gini, di luar wajahnya seperti Isa. Oke. Dia yang disalib. Oke. Jadi gini Pak Ustaz, sebenarnya yang menjadi persoalan dan antara Islam dan Kristen sebenarnya di situ. Oh, begitu ya. Jadi begini. Ada dikatakan bahwa Nabi Isa tidak mati di palang, tidak mati di palang salib ya, karena Allah menyelamatkan dia dengan mengangkatnya ke langit ya. Sementara orang yang diserupakan itu adalah muridnya ya, yang bernama Yudas ya. Nah sementara di situ kita ada berbedanya. Nah itu yang menjadi perdebatan antara Muslim dan juga Kristen, karena Kristen beriman bahwa Nabi Isa sesuai dengan juga penyampaiannya bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang menerangkan dia. Karena kalau di Kristen memang dianggap Tuhan. Nabi Isa adalah Tuhan. Kenapa dia adalah Tuhan? Karena dia adalah kalam Allah. Dia adalah suara Allah itu sendiri yang menjelma, muncul menjadi seorang manusia. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, kalimat. Kalimat itu bersama-sama dengan Allah, dan kalimat itu adalah Allah itu sendiri. Sama saja kadang-kadangnya apa ini Ustaz Samsul Nababang. Iya. Tapi saya suka ikut mereka. Samsul Nababang itu. Ya, Ustaz Nababang. Iya, Ustaz Nababang. Jadi demikian ya. Jadi yang diseru kalau Yudas ini di dalam Injil dituliskan bahwa dia sudah mati gantung diri di kayu. Tapi dia bunuh diri. Ya, Yudas bunuh diri karena apa namanya? Karena dia sudah merasa berdosa telah menjual gurunya, Tuhannya, ya kan? Akhirnya dia gantung diri. Jadi bagi kami yang di palang salib adalah Isa Al-Masih itu, Yesus Kristus itu. Di situ sebenarnya. Iya, tangannya dipaku, kakinya di itu. Nah, semua itu dia lakukan untuk apa? Karena itu visi misinya, untuk menyelamatkan umat manusia. Karena manusia sesuci apapun pastinya dia berbuat dosa. Semua manusia berbuat dosa. Tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Bahkan saya nggak tahu ya kalau Pak Ustadz setuju kalau dikatakan bahwa ulama pun, pendeta pun, pastor pun, tokoh agama manapun juga berdosa Pak ya. Berdosa. Jadi tidak ada manusia suci di dunia ini. Iya, tidak manusia suci. Jadi karena kita semua berdosa, tentu saja kita tidak bisa masuk surga. Gitu. Ada orang berkata sih, yang penting kita berbuat amal sebanyak-banyaknya, bersedekah, rajin ibadah kita ya. Tapi apakah itu bisa kita gunakan untuk menyogok Tuhan, untuk kita diangkat masuk surga? Tentu tidak. Kalau di iman Kristen Pak, di iman saya katakan bahwa itu tidak, karena kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita. Karena sebaik apapun kita tidak akan bisa mencapai surga kecuali mengikuti jalan Tuhan. Ada satu kisah menarik ini, seorang pelacur masuk surga. Gara-gara memberi minum seekor anjing yang usah. Nah, bayangin, mantap bekas pelacur. Iya, berarti itu sebuah. Menurut saja anjing najis, Allah ridho sama dia. Allah ridho ya, apalagi manusia. Baru anjing saja ditolong. Iya. Oke. Kalau kisah Ashabul Kahfi, anjingnya masuk surga. Oh ya? Gimana kisahnya itu Pak Ustaz? Pengen dengar saya. Yang tuanya di dalam gua yang tertidur 309 tahun lamanya di dalam gua. 309 tahun. 9 tahun. Tertidur, tidak mati. Itu anjingnya jaga di mulut gua. Waduh. Itu anjingnya Allah jamin masuk surga karena dia kesetiaannya menjaga dari Allah. Itu luar Coba biasa. bikin 2 baris kanan kiri ya, 2 baris kanan kiri. 2 baris ya. Oke, coba kami di belakang ya. 2 baris coba geser nih. 2 baris juga sama istri. Iya, pas. Karena kita sama-sama bawa istri juga Pak Ustaz. Cuma ada anaknya satu. Ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin nanti ya habis kami ke puncak Monas dulu, kami akan bincang-bincang ya Pak Ustadz. Kami ambil waktu untuk bisa berbincang, saling berbagi Pak Ustadz. Ada kisah lagi, bukan cuma anjing masih surga, tapi gurunya Nabi Sulaiman masih surga juga. Gurunya Nabi Sulaiman. Dia lapor sama Raja Sulaiman bahwa ada sana ratu, Ratu Balkis, dia menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Nabi Sulaiman marah.
mau diperangi semua. Lalu? Kalau dia tidak menyembah Allah, dia menyembah matahari. Wah, Negeri Sabah. waduh. Akhirnya Ratu Balkis tunduk. Masuk ke rumahnya Nabi Sulaiman, menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Raja dan ratu ketemu. Amazing ya. Jadi akhirnya masuk surga. Itu burung juga masuk surga juga. Gara-gara dia satu negeri yang dapat hidayah. Oh. Anaknya pintar juga. Baik kali kau anakku. Terima kasih anakku. Oke, teman-teman sekalian, mungkin perbincangan kami Pak Ustadz sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi setelah kami ke puncak Monas. Sekarang ini antrian panjang.